Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan sebentar dalil yang terakhir atau keutamaan yang kelima atau dalil yang kelima. Disingkat saja insyaallah. Ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala di hadis qudsi, ya ibna Adam law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Allah berfirman, wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, sejagat raya, ya sepenuh bumi, dan engkau ketika mati dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi juga. Subhanallah. Ya, hadis penutup dari bab ini ya secara khusus menjelaskan kepada kita akan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan kabar gembira kepada kita ya bahwa selain telah membuka pintu taubat seluas-luasnya selama nyawa belum sampai ke kerongkongan, Allah Azza wa Jalla juga mengabarkan kepada kita ada pintu-pintu yang lainnya selain taubat. Ada pintu pengampunan dosa, yaitu pintu tauhid. Jadi pintu tauhid ini akan menjadi sebab diampuninya dosa seorang hamba, meskipun dia menghadap Allah Azza wa Jalla dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi, tapi dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka Allah pun akan mengampuninya. Ini pintu yang luar biasa, dan ini adalah keutamaan yang paling besar dari keutamaan tauhid, itu sebagai sebab digugurkannya dosa seorang hamba. Ya. Walaupun ya mungkin dia di dunia ketika dia sebelum meninggal dia belum sempat untuk bertaubat, tapi pintu tauhid ini bisa menjadi sebab diampuninya dosa hamba tersebut. Subhanallah. Ya. Seorang pelaku dosa besar ketika dia meninggal dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah, kondisinya ada di bawah kehendak Allah. Ya, jika Allah menghendaki, Allah akan ampuni dia. Ya, jika tidak, maka Allah akan adab terlebih dahulu. Mungkin karena sebab tauhidnya yang kuat, dia tidak pernah menyekutukan Allah Azza wa Jalla, atau dia telah bertobat bertobat di dunia, maka bisa jadi dengan sebab itu Allah Azza wa Jalla mengampuni dosanya. Ya, dan langsung kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ya. Ini bukan berbicara tentang orang yang soleh, bukan. Orang yang taat, orang yang kita kenal dengan kesolehannya, bukan. Ini adalah orang yang belum dengan dosa, tapi dia tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni hamba tersebut. Ya. Ini juga merupakan bantahan yang telak terhadap sekte Khawarij atau firqah Khawarij yang menghukumi pelaku dosa besar dengan kafir. Ya, kalau sudah kafir berarti kekal di neraka. Ini bantahan yang kuat. Ya, dari kelompok ya Khawarij. Dan hadis ini juga menegaskan bahwa seorang yang membawa dosa besar dan seberat bumi pun bisa saja kelak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak kafir dan tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Ya. Ini faedah yang terakhir atau hadis yang terakhir dari bab ini. Ya. Demikian ikhwan sekalian yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab yang selanjutnya. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.